Halo Sobat Cermai Cerita Mania. Pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah cerita yang gak biasa nih. Dulu aku pernah menonton film yang ceritanya hampir mirip dengan cerita yang nantinya akan aku sampaikan. Jadi ceritanya ada seorang pria tua yang mengaku telah hidup selama puluhan ribu tahun. Untuk membuatnya tetap aman, ia selalu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain jika ia telah 15 tahun ada di tempat itu. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Inilah ceritanya. Di sebuah perpustakaan kecil di desa Kembang Arum, hampir selalu sepi. Tempat itu lebih mirip gudang buku tua daripada pusat ilmu pengetahuan. Hanya sesekali ada pengunjung. Biasanya anak-anak sekolah yang membutuhkan bahan tugas. Namun pada suatu sore ada 5 mahasiswa datang dengan tujuan untuk menggali sebuah sejarah di desa tersebut. Damar, penjaga perpustakaan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan rambut yang mulai memutih, tersenyum ramah menyambut mereka. Dari luar, ia tampak seperti pria tua biasa, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah-olah ia menyimpan banyak rahasia. "Selamat datang. Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara tenang. Salah satu mahasiswa, Raka, menjawab, Kami sedang menulis makalah tentang sejarah di desa ini. Kami dengar perpustakaan ini punya koleksi manuskrip tua. Damar pun kemudian tersenyum kecil. "Kalian datang ke tempat yang tepat. Manuskrip tua itu sudah ada sebelum kalian lahir, bahkan sebelum saya lahir," ucapnya setengah bercanda. Mereka pun mulai tertawa kecil yang membuat suasana pada saat itu mulai terasa akrab. Damar kemudian mulai bercerita tentang kisah-kisah dari manuskrip tua tersebut. Ia berbicara dengan detail yang luar biasa tentang perang kecil yang pernah terjadi di abad ke-17, tentang para petani yang memberontak, bahkan tentang ritual kuno yang sudah lama dilupakan. Salah satu dari mereka, Ayu, bertanya, "Bagaimana Anda tahu semua ini? Buku ini tidak mungkin punya semua detail itu." Damar pun terdiam sejenak. Matanya menatap jauh seperti menyusuri lorong waktu yang hanya dia yang bisa lihat. Tak lama dari itu, Damar pun berucap, "Karena saya ada di sana," jawabnya dengan sambil tersenyum lembut. Jelas, apa yang diucapkan Damar hanyalah dirasa candaan buat mereka. "Apa maksud Anda ada di sana?" tanya Raka, menanggapi Damar sambil tertawa. Namun, meskipun masih menganggap apa yang diucapkan Damar adalah candaan, wajah mereka jelas dipenuhi rasa ingin tahu yang bercampur dengan kebingungan. Damar menarik napas panjang, seolah menimbang-nimbang apakah ini saat yang tepat untuk mengungkapkan sesuatu yang telah ia sembunyikan selama ini. "Jika kalian tidak percaya, mungkin lebih baik kita akhiri diskusi ini," tanyanya mencoba tersenyum. Namun rasa penasaran mereka terlalu besar untuk diabaikan. Ayu yang lebih berani mendesak, "Kami tidak sedang sibuk, Pak. Dan kami rasa kami juga perlu banyak informasi yang mungkin Bapak Damar bisa berikan kepada kami. Jika Anda tahu sesuatu yang tidak tertulis di buku, tolong ceritakan kepada kami, Pak." Damar akhirnya menyerah pada permintaan mereka. "Baiklah, tapi apa yang akan saya ceritakan mungkin terdengar seperti dongeng. Aku hanya meminta kalian untuk mendengarkan dengan pikiran terbuka." Ia kemudian memandang keluar jendela ke arah bukit-bukit hijau membentang jauh di cakrawala. "Aku sudah hidup selama lebih dari 10.000 tahun," ucapnya perlahan. Para mahasiswa itu pun saling pandang. Beberapa dari mereka tak kuasa menahan tawa karena mengira ini hanyalah cerita untuk menghibur mereka. Namun meskipun begitu, mereka cukup terbuka mendengar cerita dari Pak Damar. "Saya lahir di sebuah lembah yang sekarang tidak ada lagi, terkubur di bawah laut. Itu terjadi pada zaman ketika manusia baru memulai memahami api. Saya pernah melihat manusia melewati zaman peradaban tumbuh dan kerajaan runtuh. Setiap kali waktu mengajarku, aku pergi dan memulai hidup yang baru." "Bagaimana mungkin? Itu mustahil," setelah Raka berusaha masuk ke dalam cerita Pak Damar. Pak Damar tersenyum tipis. "Aku tidak meminta kalian percaya, tapi jika kalian ingin bukti,
Mungkin aku bisa menunjukkan sesuatu. Ia kemudian membuka sebuah kotak kayu tua di belakang meja perpustakaan. Di dalamnya terdapat benda-benda aneh seperti potongan uang logam yang menyerupai koin kuno, pecahan tembikar, dan sebuah gulungan papirumus yang sudah sangat rapuh. Ini beberapa benda yang aku simpan. Aku tidak tahu mengapa aku diberi kehidupan ini, tapi aku tahu satu hal, semuanya harus dirahasiakan. Damar pun kemudian duduk di kursi perpustakaan, menatap mahasiswa di depannya dengan pandangan seolah-olah ingin menerobos waktu. Setelah hening beberapa saat, ia kemudian mulai berbicara. Di masa muda, aku pernah tinggal di sebuah lembah di tepi sungai Nil, jauh sebelum piramida berdiri. Saat itu aku hanyalah seorang petani yang hidup bersama kelompok kecil manusia bergantung pada sungai untuk bertahan hidup. Damar memejamkan mata, kemudian ia membiarkan ingatannya memutar kembali ke masa lalu. Langit senja berubah keemasan, memantulkan cahaya di atas sungai Nil. Damar, yang saat itu dikenal dengan nama Khemu, sedang menanam gandum bersama kelompoknya. Mereka percaya bahwa sungai adalah dewa pemberi kehidupan. Namun, kehidupan mereka berubah ketika ada seorang pria asing datang dari desa membawa sebuah pesan dari seorang pemimpin suku besar. Kami akan membangun sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, kata pria itu. Sebuah monumen untuk dewa matahari. Khemu pun dipanggil untuk bekerja sebagai salah satu buruh proyek besar itu. Ia menyaksikan awal dari pembangunan yang kelak dikenal sebagai piramida pertama. Ia tidak hanya menyaksikan kemajuan teknik yang luar biasa, tetapi juga sisi gelap peradaban, penindasan, kelaparan, dan juga ketidakadilan. Suatu hari ketika bekerja di bawah terik matahari, seorang pemimpin buruh memperlakukan seorang buruh muda dengan sangat kejam. Khemu yang merasa sudah hidup terlalu lama untuk membiarkan hal itu terjadi, akhirnya melawan. Kehidupan seorang manusia terlalu berharga untuk direnggut hanya demi ambisi seseorang penguasa, katanya. Dan memang benar, piramida yang kubantu bangun dulu masih berdiri sampai sekarang. Aku pernah kembali ke sana ratusan tahun setelahnya, hanya untuk melihat apa yang tersisa dari mimpi-mimpi besar mereka. Tapi yang kutemukan hanyalah pasir dan kehancuran. Para dewa yang mereka sembah sudah dilupakan. Lalu tentang penguasa yang memerintah dengan tangan besi, tidak lebih dari nama di batu yang mulai memudar. Ayu yang terlihat paling semangat untuk mengilustrasikan cerita itu bergumam, Anda benar-benar melihat semuanya? Sejarah itu hidup di dalam diri Anda. Ya, tapi itu bukan sesuatu yang selalu menyenangkan, jawab Damar pelan. Untuk setiap peradaban yang kubantu bangun, aku juga melihatnya runtuh. Aku melihat manusia membuat kesalahan yang sama berulang kali. Setiap kali aku mencoba membantu, hidupku malah terancam. Karena itu, aku terus belajar untuk diam dan terus berjalan, meninggalkan semuanya di belakang. Kehidupan abadi bukan berarti aku kebal dari rasa takut. Damar pun kemudian mengingat momen lain di masa lalunya. Pada abad ke-14, Eropa dihantam wabah pes, penyakit mematikan yang menghapus sepertiga populasi benua itu. Saat itu, Damar tinggal di sebuah desa kecil di Prancis dengan menggunakan nama Viere. Ia bekerja sebagai tabib, mencoba menyembuhkan orang-orang dengan ramuan herbal dan doa-doa, meskipun aku tahu bahwa penyakit itu terlalu kuat untuk dilawan. Namun, karena ia tidak pernah jatuh sakit meskipun terus bersinggungan dengan para pasien, warga desa mulai mencurigainya. Mereka bilang aku adalah penyihir yang membawa wabah itu. Ketakutan berubah menjadi amarah, dan pada suatu malam para penduduk datang membawa obor mengepung rumahku. Aku harus melarikan diri melalui hutan di tengah malam, meninggalkan orang-orang yang kukenal dan kuhormati, katanya dengan suara penuh kepedihan. Kalian mungkin berpikir keabadian itu luar biasa, tapi seringkali itu seperti kutukan. Hidup tanpa akhir berarti aku harus terus kehilangan orang-orang yang kusayangi. Harus terus menyaksikan dunia berubah yang seringkali menjadi tidak lebih baik. Raka yang selama ini diam akhirnya bertanya, "Tapi kenapa Anda terus hidup? Apa yang membuat Anda bertahan?" Damar pun tersenyum samar, seolah pertanyaan itu sering menghantuinya juga. "Mungkin aku masih mencari jawaban itu.
Atau mungkin aku hanya penasaran, ingin tahu bagaimana cerita manusia ini akan berakhir. Damar kemudian membuka matanya lagi, menatap para mahasiswa yang terpaku mendengar kisahnya. Tidak seperti Raka dan Ayu yang sedari tadi menanggapi cerita yang tidak masuk akal dari Pak Damar. 3 teman lainnya sebenarnya sudah mengacukan cerita Pak Damar saat pria tua itu bercerita tentang zaman Mesir kuno. Bagus, Ita dan Rido tak terlalu serius menanggapi cerita Pak Damar. Bagus kemudian meninggalkan cerita Pak Damar, lalu melihat-lihat buku yang sekiranya ingin ia baca. Pandangannya tertuju pada buku berbahasa asing, di mana ia kemudian mengambil buku yang dilihatnya sebagai buku berbahasa Jerman. Bagus tampak asik membuka setiap lembar yang tampaknya bercerita tentang gambaran sejarah Perang Dunia Kedua dalam versi Jerman. Hingga pandangannya pun tertuju pada sebuah foto yang mengejutkan dirinya. Foto itu menunjukkan sekelompok tentara Jerman pada era Perang Dunia Kedua, berdiri dalam formasi, dan salah satu dari mereka terlihat sangat mirip dengan Pak Damar. Dilihatnya lagi wajah Pak Damar, Bagus benar-benar syok ketika wajah Pak Damar terlihat sangat mirip dengan tentara Jerman yang ada di dalam buku itu. Pak Damar, panggil Bagus dengan suara gemetar. Apakah ini Anda? Pak Damar pun menoleh dan ekspresinya berubah seketika. Ia berjalan mendekati Bagus dan melihat foto itu. Ia terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada berat, "Ya, itu aku, lebih dari 80 tahun yang lalu." Para mahasiswa terkejut, bahkan Raka yang biasanya penuh canda tidak tahu harus berkata apa. Pak Damar mulai menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. Kini para mahasiswa itu menatapnya tanpa berkedip, terpaku oleh suasana berat yang tiba-tiba memenuhi ruangan. "Aku tidak pernah memilih untuk menjadi tentara," kata Pak Damar dengan nada lirih. "Tahun itu, 1941, aku sedang berada di sebuah desa kecil di Prusia Timur. Aku menyamar sebagai seorang petani biasa mencoba menjalani hidup tenang di tengah kekacauan dunia. Tapi perang selalu menemukan caranya untuk menyeret semua orang masuk ke dalamnya." Ia menjelaskan bagaimana di desa itu didatangi oleh workman militer Jerman. Semua pria dewasa dipaksa bergabung sebagai tentara. "Aku tahu bahwa aku tidak bisa menolak," katanya. "Menolak berarti mati. Dan meskipun aku tidak bisa mati, aku tentunya tidak mungkin membongkar siapa jati diriku sebenarnya. Jadi aku pun pergi bersama mereka, mengenakan seragam yang sama dengan orang-orang yang bahkan tidak aku kenal." Pak Damar ditugaskan di Front Timur, tempat pertempuran paling brutal melawan Uni Soviet. Ia menggambarkan kengerian yang ia saksikan di sana. "Aku berada di sana saat salju merah oleh darah. Aku melihat ribuan orang mati, tidak hanya oleh peluru, tapi juga oleh kelaparan dan dingin. Teman-teman di sekitarku jatuh satu persatu, sementara aku tetap berdiri. Mereka menyebutku sebuah keajaiban, tapi aku tahu itu bukan keajaiban, itu adalah hukuman." Ia terpaksa menyaksikan bagaimana tentara Jerman melakukan tindakan brutal terhadap penduduk desa, sesuatu yang membuat ia merasa muak, tetapi ia tidak bisa mencegahnya. "Aku mencoba menyelamatkan beberapa nyawa, tapi setiap kali aku berhasil, aku merasa itu tidak cukup." Pada suatu malam, Damar terkena ledakan granat yang membunuh seluruh regunya. Namun, keesokan paginya, ia ditemukan hidup lagi oleh tentara lain. Luka-lukanya pun sembuh dalam hitungan jam. "Mereka mulai mencurigaiku, tapi aku selalu punya alasan. Keberuntungan," kataku. "Tapi aku tahu mereka tidak benar-benar percaya." Pak Damar pun kemudian melanjutkan ceritanya dengan nada yang lebih tenang, seolah kenangan berikutnya memberikan rasa lega dibandingkan masa-masa kelam Perang Dunia Kedua. "Setelah meninggalkan Eropa, aku tahu harus pergi jauh dari tempat di mana tak ada orang yang mengenalku, di mana aku bisa memulai hidup yang baru. Saat itu tahun 1947, aku menaiki kapal kargo menuju Hindia Belanda yang kemudian berubah menjadi Indonesia. Perjalanan itu penuh risiko, tapi aku tidak punya pilihan lain." Ia menggambarkan bagaimana ia menyamar sebagai seorang pengungsi perang untuk bisa masuk ke Nusantara.
Setibanya di sana, ia langsung menyadari bahwa wilayah ini juga sedang berada dalam pergolakan masa-masa revolusi nasional Indonesia. Aku tahu aku tidak bisa kembali menjadi tentara atau hidup sebagai petani, kata Pak Damar. Jadi, aku memutuskan untuk mencoba sesuatu yang baru. Aku menjadi wartawan lepas, meliput berbagai peristiwa besar yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Pak Damar menceritakan bagaimana ia mendokumentasikan perjuangan rakyat Indonesia mengusir penjajah. Ia hadir di medan-medan pertempuran, menulis laporan tentang keberanian para pejuang, serta mengabadikan momen-momen penting dengan kamera sederhana yang ia miliki. Menjadi wartawan memberikan aku tujuan baru, katanya. Aku tidak hanya mengamati sejarah, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah itu. Aku tidak lagi memegang senjata, tetapi pena dan kamera. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa hidupku berarti. Oke, itu cerita yang sangat menarik, Pak Damar, ucap Rido seolah ingin mengganti Pak Damar bercerita. Meskipun para teman-temannya masih antusias mendengarkan cerita dari Pak Damar, namun Rido masih cukup realistis jika apa yang diceritakan Pak Damar hanyalah khayalan saja. Rido pun kemudian mengajak para teman-temannya untuk segera pulang karena memang waktu sudah mulai memasuki senja hari. Dirasa memang waktu sudah mulai malam, para mahasiswa itu pun akhirnya memutuskan untuk pamit meninggalkan perpustakaan itu. Namun sebelum Rido pulang, Pak Damar memanggilnya kembali dan menitipkan pesan buat kakeknya. Aku mengenal kakekmu. Aku memakai nama Adang saat itu. Dulu dia masih kecil saat aku berteman dekat dengan ayahnya saat kami masih tinggal di astananya. Aku tak sempat mengucapkan terima kasih kepada uyutmu. Aku harap kakekmu bisa memaafkan aku jika dia membenciku. Merasa Pak Damar hanya menggodanya, Rido dengan perasaan risih langsung pergi meninggalkan Pak Damar. Sesampainya di rumah, Rido yang melihat kakeknya langsung bertanya apakah dirinya pernah tinggal di daerah Astana Anyar. Kakek Rido pun menjawab jika dirinya memang pernah tinggal di sana, tapi ia harus pergi karena uyutmu dicari oleh pihak Belanda. Tidak tahu apa yang dilakukan uyutmu sampai kami harus lari dari kejaran tentara Belanda. Tapi yang aku dengar, salah satu temannya, kakek lupa siapa ya, menjadi buronan tentara Belanda sampai uyutmu juga dicari-cari. Tapi lupa namanya siapa sih? Adang? Tanya Rido. Adang? Iya, Mang Adang. Kenapa kamu bisa tahu? Tanya kakek keheranan. Kakek tahu bagaimana ciri-cirinya? Tanya Rido kembali. Tidak, aku sudah lupa bagaimana wajahnya. Tapi mungkin di album foto jadul yang aku taruh di dalam lemari sepertinya ada fotonya. Tak pikir panjang lagi, Rido langsung membongkar isi lemari dan menemukan album foto jadul milik keluarganya. Dilihatnya satu persatu foto-foto hitam putih itu, dan juga diikuti oleh sang kakek yang sudah berada di belakangnya. Hingga Rido pun menemukan foto yang memang sangat mirip dengan Pak Damar. Coba kakek tunjuk mana Mang Adang itu. Hah, yang inilah Mang Adang itu. Rido pun tak percaya apa yang dikatakan kakeknya. Sangat sulit dimengerti bagaimana mungkin ada manusia yang bisa hidup selama itu. Kenapa kamu tanya Mang Adang? Dan kenapa kamu bisa tahu Mang Adang itu? Tidak, kek. Tapi percayalah, jika apa yang dilakukan Uyut memang seharusnya begitu. Rido pun mengatakan jika Mang Adang meminta maaf kepada kakek kalau dulu pernah menyusahkan kakek, ucap Rido kepada kakeknya. Iya, tapi kenapa kamu bisa tahu Mang Adang? Kan tidak mungkin dia masih hidup. Kalau dia pun masih hidup, pasti umurnya sudah ratusan tahun. Karena di foto itu, kakek pikir usianya juga sudah 50 tahun, tanya kakek keheranan. Tidak, kek, aku tadi didatangi lewat mimpi, ucap Rido sambil tersenyum meninggalkan kakeknya yang penuh dengan keheranan. Keesokan harinya Rido pun ingin bertemu kembali dengan Pak Damar. Namun ia harus kecewa karena Pak Damar diinformasikan sudah tidak lagi menjadi petugas perpustakaan dan memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya.
Sayangnya pihak perpustakaan tidak tahu kemana tujuan Pak Damar. Ridho pun langsung mengerti jika waktu Pak Damar di sini sudah habis. Sudah waktunya bagi Pak Damar mencari kehidupan baru dengan identitas yang baru juga. Sedangkan saat bertemu teman-temannya, Ridho hanya bisa mendengarkan mereka yang masih percaya tidak percaya jika Pak Damar telah hidup selama puluhan ribu tahun. Ayu dan Raka tampak percaya dengan cerita Pak Damar. Sedangkan Dita dan Bagus masih berpikir jika foto tentara Jerman itu kemungkinan hanyalah mirip. Berbeda dengan keempat temannya, Ridho malah berpikir seharusnya tidak usah lagi membahas tentang Pak Damar. Anggap saja cerita Pak Damar adalah cerita fiksi ilmiah yang tidak usah diingat lagi, ucap Ridho. Meskipun mengatakan tidak percaya dengan cerita Pak Damar, namun sebenarnya dalam hati Ridho, ia sangat percaya dengan cerita Pak Damar. Hanya saja Ridho tidak mau jika teman-temannya membesarkan nama Pak Damar, maka nantinya akan timbul kehebohan yang membuat Pak Damar kesulitan untuk membuat identitas yang baru di luar sana. Hal itu juga yang mungkin membuat Uyutnya dulu dikejar-kejar oleh tentara Belanda. Mungkin saja Uyutnya dan para tentara Belanda mengetahui jika Pak Damar memiliki keabadian sehingga ia dikejar-kejar oleh tentara Belanda. Uyutnya pasti membantu pelarian Pak Damar sehingga Uyutnya juga menyelamatkan rahasia Mang Adang atau Pak Damar.